Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Balkisya Yusafira dari SMP Negeri 17 Surabaya. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Potensi Kulit Singkong untuk Bioplastik Masa Depan. Berikut adalah abstrak penelitian saya, di mana saya membuat bioplastik dari kulit singkong yang berguna sebagai alternatif pengganti plastik konvensional. Metode yang saya gunakan berasal dari penelitian sebelumnya dengan adanya modifikasi beberapa bahan yang saya gunakan. Hasil lembaran bioplastik yang sudah jadi kemudian diuji lebih lanjut. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail terkait penelitian saya. Latar belakang, berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahunnya dengan penyumbang sampah kantong plastik sebanyak 85.000 ton pada tahun 2022. Oleh karena itu, dibuatlah bioplastik dari kulit singkong yang mudah terurai dan ramah lingkungan. Bioplastik juga memiliki potensi besar untuk masa depan karena dapat mengurangi ketergantungan pada plastik yang merugikan lingkungan. Bioplastik memiliki kemampuan untuk terurai secara alami. Jika bioplastik terurai di tanah akan menjadi pupuk sehingga dapat menyuburkan tanaman sekitarnya. Apabila bioplastik terurai di dalam air, maka bisa menjadi pakan alternatif ikan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana reaksi bioplastik saat dibakar? 2. Bagaimana kekuatan bioplastik dalam penggunaan sehari-hari? 3. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bioplastik terurai di dalam tanah? Tinjauan pustaka. Plastik merupakan kemasan yang tidak dapat terurai dengan mudah, dikarenakan plastik merupakan hidrokarbon dan turunannya. Plastik relatif sulit terdegradasi secara alami di alam. Data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahunnya, dengan sampah kantong plastik mencapai 85.000 ton pada tahun 2022. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah bioplastik yang terbuat dari material biologis selain minyak bumi, contohnya tanaman dan bakteri, serta lebih cepat terurai. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah penulis. Siapkan alat dan bahan seperti panci, kompor, spatula, wadah, res plastik, air, kulit singkong, tepung maizena, dan asam sitrat. Proses pembuatan meliputi pencampuran keseluruhan bahan menjadi satu di dalam panci, kemudian dipanaskan lalu dituangkan ke dalam wadah dan didiamkan selama 3 hari. Kemudian lembaran bioplastik yang terbuat dibentuk menjadi kantong menggunakan pres plastik. Karakteristik bioplastik: sangat elastis, bertahan di suhu dingin dan panas kurang dari 100 derajat Celcius, dapat terurai 28 hari di dalam tanah, 7 hari di air, dapat menampung benda 1,5 kg hingga 2 kg, organoleptik, tidak berwarna, tidak berbau, lembut. Reaksi bioplastik saat dibakar tidak berbau dan menghasilkan abu. Daya serap air dalam wadah plastik mulai habis setelah 5 hari. Berikut ini adalah proses terdegradasinya bioplastik di dalam tanah dan air. Berikut ini adalah proses daya serap air dan uji menampung benda. Berikut ini adalah hasil dari kantong bioplastik saya. Kesimpulan, bioplastik jika dibakar tidak berbau dan menghasilkan abu. Bioplastik dapat bertahan di suhu dingin dan panas kurang dari 100 derajat Celcius dan dapat menyimpan objek dengan bobot yang tergolong ringan, yaitu 2 kg. Bioplastik membutuhkan waktu 28 hari di tanah dan 7 hari di air untuk terurai. Berikut ini adalah daftar pustaka saya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya Balkisya Yusafira dari SMP Negeri 17 dengan bioplastik kulit singkong. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.